Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan online, walaupun cuma lewat YouTube ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan keseriusan kita untuk menjalankan proses perkuliahan. Salawat serta salam patutlah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dari beliaulah kita kemudian banyak mendapatkan keteladanan, mendapatkan semangat, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa berada bersama-sama dengan beliau, berada di dalam barisan beliau di yaumil akhir nanti. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan awal dalam pengantar sosiologi agama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan terkait dengan pengantar sosiologi agama. Nah, jadi apa itu sosiologi agama? Kenapa kita harus mempelajari sosiologi agama? Lalu kemudian apa sih pentingnya belajar sosiologi agama, dan urgensi dari sosiologi agama itu seperti apa? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pengantarnya. Nanti pada pertemuan berikut kita akan mendiskusikan interaksi sosial masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan konteks agama. Jadi bagaimana kemudian aktivitas masyarakat itu kemudian mewarnai agama, dan juga sebaliknya bagaimana fenomena-fenomena agama itu kemudian memberikan sumbangsi terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Baik, mari kita simak. Baik, teman-teman sekalian, jadi pertemuan pertama ini saya akan mendiskusikan tema terkait dengan pengantar sosiologi agama. Nah, baik, ini ada beberapa poin yang kemudian bisa kita lihat. Ini terkait dengan tema ini kemudian muncul pertanyaan, mengapa belajar sosiologi agama atau mengapa sosiologi agama? Ini ada beberapa poin, ada 4 poin penting yang harus kita ketahui terkait dengan kenapa pentingnya kita harus belajar tentang sosiologi agama. Itu yang pertama adalah keyakinan terhadap agama itu sudah ada sejak zaman dahulu, gitu. Jadi kalau misalkan kita sering baca sejarah begitu, di mana misalkan di era Mesir kuno itu sudah ada keyakinan terhadap agama. Nah, bahkan pada waktu itu dengan berbagai macam keyakinan itu, orang-orang itu bisa melihat gitu ya, atau meyakini terhadap keyakinan-keyakinan misalkan terkait dengan dewa-dewi. Pada zaman itu ada Dewi Osiris dan seterusnya. Kalau kita tarik lagi beberapa ribu tahun ke belakang, itu di zaman Yunani kuno itu mereka itu sudah meyakini ada dewa-dewa tertentu yang dinamakan misalkan dewa Zeus. Jadi dewa Zeus itu adalah penguasa alam raya, begitu yang diyakini oleh orang-orang Yunani pada zaman dulu, seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga itu di Nusantara gitu ya, sebelum sebelum Belanda masuk atau sebelum Wali Songo masuk di Nusantara, itu juga kita sudah mengenal ada agama-agama lokal gitu. Jadi kayak agama Kapitayan yang ada di Jawa misalnya, itu mereka kemudian sudah meyakini terhadap bahwa ada yang menciptakan alam raya ini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek sejarah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian agama itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sosiologi agama. Nah, terus yang kedua, fenomena sosial itu kita kemudian bisa, ini ada 2 macam ilmu gitu ya, kata kuncinya itu sosiologi dan agama. Nah, kalau sosiologi itu ditelaah dengan fenomena sosial itu ditelaah dengan sosiologi gitu. Nah, sementara yang kedua itu fenomena spiritual itu ditelaah dengan ilmu agama gitu ya. Dan yang ketiga, makanya karena ada fenomena fenomena sosial dan fenomena spiritual,
maka lahirlah yang namanya sosiologi agama. Nah, jadi faktor kelahiran sosiologi agama ini sebenarnya bukan hanya karena mata kuliah sosiologi agama ini ada dalam kurikulum Institut Agama Islam Negeri ya. Jadi bukan hanya karena ada kurikulum sosiologi agama ini kemudian kita mempelajari namanya sosiologi agama, tapi lebih dari itu sosiologi agama ini sebenarnya kita memang perlu mempelajarinya karena memang mempelajari agama di dalam aspek sosiologi itu kita kemudian melihat bagaimana aktivitas masyarakat, bagaimana fenomena masyarakat, lalu kemudian dikaitkan dengan fenomena spiritualitas mereka, gitu. Nah, maka dalam hal ini belajar agama dalam sudut pandang sosiologi itu juga berbeda dengan belajar agama, mengkaji ilmu agama atau menelaah ilmu agama dalam sudut pandang teologi misalkan. Kalau belajar agama dalam sudut pandang teologi itu misalnya belajar agama dalam di dalam sosiologi misalkan itu kalau dalam belajar agama dalam aspek teologi itu misalnya kita belajar atau melihat atau mengkaji ilmu agama itu berdasarkan wahyu atau teks-teks kitab suci misalnya, atau teks-teks kalau di dalam Islam teks-teks Al-Quran, kalau di Kristen misalkan teks-teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu dalam aspek teologi. Jadi mengkaji ilmu agama itu berdasarkan teks gitu. Nah, tetapi belajar agama atau menelaah agama di dalam sudut pandang sosiologi, kita akan melihat fenomena di sana. Jadi bagaimana masyarakat itu kemudian mempraktekkan spiritualitas, mempraktekkan religiositas, mempraktekkan aktivitas agama mereka. Itu makanya inilah pentingnya belajar sosiologi agama. Gitu ya. Nah, terus yang berikut kita melihat secara singkat dulu terkait dengan pengertian sosiologi. Jadi sosiologi ini itu diambil dari dua sumber kata ya. Yang pertama itu sosio yang artinya masyarakat. Terus yang kedua itu adalah logos yang artinya itu ilmu. Nah, maka ketika dua kata ini digabung itu dapat menghasilkan suatu pengertian bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, gitu ya. Nah, makanya juga kalau di perguruan tinggi umum itu banyak juga fakultas sosiologi karena sosiologi ini juga luas gitu, ruang atau bidang kajiannya itu luas. Nah, saya dalam hal ini mengambil teori dari George Ritzer. Jadi George Ritzer ini adalah ilmuwan sosiologi atau seorang sosiolog. Jadi dalam bukunya Teori Sosial atau Teori Sosiologi, beliau mengklasifikasikan sosiologi itu dalam 3 aspek. Yang pertama itu fakta sosial, yang kedua itu definisi sosial, yang ketiga adalah perilaku sosial. Gitu. Jadi tiga aspek atau bidang kajian sosiologi ini lalu kemudian dijadikan sebagai wilayah garapan sosiologi gitu. Nah, kita bisa melihat di sini yang pertama itu paradigma fakta sosial. Nah, paradigma fakta sosial ini cenderung memandang bahwa segala fenomena itu berasal dari luar diri individu. Jadi mereka mengutamakan adanya aturan, norma, nilai, dan menyukai keteraturan. Nah, jadi misalnya kita melihat misalnya kenapa misalnya kita atau kenapa misalkan masyarakat itu harus taat aturan misalkan, atau tidak boleh menerobos lampu lalu lintas misalnya, atau harus menggunakan helm misalkan di dalam berkendara. Nah, karena memang negara mengatur itu bahwa memang masyarakat itu kalau berkendara harus mentaati aturan-aturan tertentu gitu. Kayak misalkan menggunakan helm, lalu kemudian tidak boleh menerobos lampu merah. Nah, itu artinya masyarakat yang kemudian diikat dengan norma, diikat dengan aturan gitu. Nah, terus yang kedua itu paradigma definisi sosial gitu. Jadi ini kalau paradigma fakta sosial ini itu di luar individu, paradigma definisi sosial itu mengutamakan analisis fenomena sosial itu justru berasal dari dalam individu atau subjektif. Nah, jadi di sini sudut pandang seseorang itu menjadi sangat penting di sini ini. Seperti itu. Misalkan soal lampu merah tadi misalnya. Lampu merah itu kan
adalah aturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk ditaati oleh masyarakat. Nah, akan tetapi misalkan kalau teman-teman berkendara di tengah malam, misalkan pakai motor begitu, lalu tiba-tiba ada lampu merah gitu. Dan posisi atau kondisi di jalan itu kemudian sepi. Jadi cuma teman-teman sendiri yang berkendara di dalam kondisi jalan yang sepi itu. Nah, eh, teman-teman kalau di dalam paradigma definisi sosial ini pasti akan memilih untuk walaupun lampu merah tapi tetap terobos saja begitu kan, cuma sendiri kan, berkendara cuma sendiri gitu. Nah, jadi inilah yang saya maksudkan, fenomena sosial itu berdasarkan pemaknaan dari dalam diri atau subjektif seperti itu. Nah, jadi kalau kayak seperti yang saya contohkan tadi, jadi soal misalkan apakah ini yang saya lakukan itu betul atau tidak, itu tergantung dari dalam diri sendiri begitu. Nah, contoh misalkan soal memakai helm. Nah, mungkin menurut saya teman-teman kalau memakai helm itu kan adalah aturan negara. Tapi kalau teman-teman misalnya cuman berkendara di seputar lorong misalkan atau seputar gang begitu, ya tentu menurut teman-teman walaupun tidak memakai helm itu tidak masalah karena mungkin itu potensi untuk kecelakaan kalau cuma berkendara di dalam lorong itu kan itu kecil sekali, berbeda dengan di jalan raya misalnya gitu ya. Nah, inilah yang saya maksudkan paradigma definisi sosial yang berasal dari dalam individu. Nah, terus yang ketiga itu perilaku sosial. Perilaku sosial ini adalah ciri khas paradigma yang menggunakan perspektif teori pertukaran sosial. Jadi paradigma ini memberikan definisi mengenai sosiologi kurang lebih adalah mempelajari perilaku manusia dalam interaksinya dengan manusia lain sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Nah, jadi perilaku sosial ini kemudian mengkaji aktivitas atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai makhluk sosial gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang manusia itu tidak bisa hidup hari ini ya, manusia itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada manusia yang lain gitu. Mungkin saja teman-teman semua itu bisa hidup sendiri di hutan, tapi itu sulit. Tetap saja teman-teman itu harus membutuhkan keterlibatan manusia yang lain. Nah, contoh dalam hal ini adalah misalkan teman-teman menggunakan baju misalnya. Nah, baju yang teman-teman kenakan, terus HP yang teman-teman gunakan misalnya, atau kendaraan yang teman-teman gunakan itu kan melibatkan orang lain untuk mengadakan itu. Tidak mungkin kan misalnya teman-teman mengadakan sendiri baju yang teman-teman pakai begitu, atau mengadakan sendiri HP yang teman-teman pakai. Tentu itu melibatkan orang lain gitu. Nah, inilah yang dinamakan perilaku sosial, di mana manusia yang satu itu membutuhkan manusia yang lain sebagai makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan seperti itu. Nah, lalu kita lanjut. Sekarang kita melihat ini agama ya. Jadi pengertian tentang agama ini masih dalam perdebatan ya. Sampai sekarang ini masih masih menjadi bahan diskusi antara para teolog, antropolog maupun sosiolog. Nah, definisi agama dari ketiga bidang ilmu ini, dari teolog, antropolog, dan sosiolog ini itu tentu berbeda-beda. Kalau teolog itu biasanya mendefinisikan agama itu berdasarkan teks-teks kitab suci. Misalkan agama itu merupakan wahyu yang diturunkan Tuhan yang harus ditaati manusia. Tapi kalau antropolog mendefinisikan biasanya agama itu adalah aktivitas sosial masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat memaknai agama. Sosiolog ya. Kalau antropolog itu bagaimana kemudian masyarakat itu meninggalkan jejak-jejak gitu ya. Makanya antropolog itu biasanya mendefinisikan agama itu ketika mereka menemukan artefak-artefak atau kuil-kuil atau istilahnya itu kayak Candi Borobudur itu kan ditemukan antropolog. Jadi bagaimana kemudian antropolog mendefinisikan agama itu ketika mereka menemukan artefak-artefak yang ditinggalkan oleh para pendahulu atau orang-orang di zaman dulu. Nah, kalau sosiolog itu mendefinisikan agama berdasarkan aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat. Misalkan bagaimana masyarakat memaknai agama gitu ya. Karena tentu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tentu berbeda pemaknaan mereka terhadap agama gitu kan.
Kayak misalkan nanti kita akan diskusikan soal misalnya pemaknaan terkait dengan aktivitas apa istilahnya itu kalau menjelang pasang lampu menjelang 27 hari di bulan Ramadan itu ada namanya malam pasang lampu. Kalau di Gorontalo itu ada namanya Tumbilo Tohe. Nah, aktivitas seperti itu kan di tanah Arab sana tidak ada. Nah, itulah makanya para sosiolog itu juga berbeda dengan antropolog dan juga berbeda dengan para teolog dalam mendefinisikan agama. Nah, akan tetapi kalau kita beralih ke pengertian kedua, ini secara sederhana agama dapat dimaknai sebagai segala yang berhubungan dengan keyakinan religius dan bersifat spiritual. Gitu. Jadi pada prinsipnya agama itu berkaitan dengan keyakinan religius dan sifatnya itu spiritual. Nah, kalau dalam bahasa Sanskerta itu agama itu dia berasal dari dua kata gitu ya. Yang pertama itu A itu artinya tidak, sementara agama itu artinya kacau. Nah, artinya adalah orang-orang yang beragama itu harusnya menjaga dunia ini agar supaya tetap damai dan tanpa kekacauan. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang beragama itu harusnya itu tetap menjaga perdamaian, tetap menjaga kedamaian hidup, lalu kemudian tidak membuat kekacauan-kekacauan. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta itu dalam bahasa Sanskerta itu artinya agama gitu, artinya tidak kacau seperti itu. Nah, lalu sosiologi agama kemudian muncul dari interaksi antara aktivitas sosial masyarakat dengan aktivitas agama yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi sosiologi agama ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentu akan terlibat dengan agama, karena seperti kata Durkheim, sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi menurut Durkheim ini kan bahwa masyarakat itu tidak akan terlepas dari yang namanya aktivitas agama atau fenomena agama atau ritual-ritual agama. Sebaliknya, agama itu diturunkan untuk masyarakat. Nah, ini menurut Durkheim. Kita misalkan lihat contoh diturunkannya kitab suci ya, mulai dari Taurat sampai dengan Al-Quran. Itu kan misinya itu, kalau Al-Quran itu kan untuk sebagaimana ini kan untuk sebagai rahmat ya. Kalau bagaimana misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya teman-teman sekalian, kata rahmat itu kan artinya memberi kasih sayang kepada seluruh alam. Nah, alam di sana itu adalah segala makhluk hidup yang ada di alam raya ini, termasuk manusia itu, termasuk masyarakat itu gitu. Nah, jadi artinya adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi ini adalah untuk masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini juga penting untuk mempelajari sosiologi agama. Nanti ke depan kita akan mendiskusikan pola-pola interaksi masyarakat dalam memaknai agama gitu. Nah, terus yang kedua, sosiologi agama muncul sebagai bagian dari sosiologi yang membahas tentang agama gitu. Nah, terus yang ketiga, agama sebagai realitas sosial. Nah, jadi di dalam cabang ilmu sosiologi ini itu ada namanya sosiologi agama. Maka sebenarnya kalau kita mendiskusikan tema terkait dengan sosiologi agama, itu tidak akan cukup kalau cuma satu semester, karena ini sangat luas sekali dan dalam. Itu butuh pembahasan-pembahasan yang kontinu dan sangat lama. Bahkan memang di dalam perguruan tinggi Islam, kayak misalkan di IAIN itu kan di Usuluddin sudah ada program studi sosiologi agama. Nah, itu karena memang diskusi tentang sosiologi agama ini sangat panjang gitu. Jadi tidak cukup kalau cuma satu semester. Nah, seperti itu. Nah, terus yang berikut, kenapa penting mempelajari sosiologi agama ini? Tidak semua yang kita alami dalam hidup dapat dibedakan dalam dikotomi hitam dan putih atau salah dan benar. Itu ya. Jadi misalnya ada kelompok tertentu yang membuat hukum itu hitam putih. Jadi misalkan kalau bukan halal haram, kalau bukan haram halal, seperti itu. Jadi padahal kan Imam Syafi'i itu mengklasifikasikan hukum itu kan dia bukan cuma sekedar halal dan haram, tapi ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, kan? Bisa jadi rokok misalkan itu dia tidak haram, tapi cukup makruh saja, seperti itu. Gitu. Ada subhat juga ya. Nah, jadi
Itu jadi bukan hanya sekedar hitam putih begitu untuk klasifikasi hukum itu. Nah, ini juga urgensi mempelajari sosiologi agama itu seperti itu. Jadi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain itu berbeda-beda dalam apa namanya mempersepsi suatu ajaran agama gitu ya, dan mengamalkan ajaran agama itu tentu berbeda-beda seperti itu. Nah, nanti kita ke depan kita akan mengkaji itu. Lalu kemudian sosiologi agama itu membantu kita dalam menelaah suatu fenomena keagamaan sebagai bagian dari realitas sosial dengan lebih interpretatif. Nah, jadi ini juga ya kita diskusikan ke depan. Jadi agama itu bagian dari realitas sosial. Jadi nanti ke depan kita akan mendiskusikan bagaimana apa namanya agama itu kemudian bisa berinteraksi atau kemudian bisa dimaknai di dalam aspek realitas sosial gitu. Nanti kita akan diskusikan ke depan. Baik teman-teman sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau masih ada yang kurang atau ada yang ingin menambahkan atau mengomentari, silakan di komentari di kolom komentar ya. Atau bisa juga di Wapri lewat di WA pribadi saya. Nanti akan saya share di grup atau di deskripsi dalam video ini. Kita ketemu lagi pada video-video berikut dan juga pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.